Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Siti Kemawati SAG dari SDN 002 Tanjung Bedep. Pada hari ini Senin 7 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan. Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Hari ini sehat? Sehat aja. Ibu mau cek suara ibu dulu ya, bagus nggak sinyalnya ya? Suara ibu dengar bagus? Bagus. Gambarnya ibu bagaimana? Kelihatan dengan jelas? Baik-baik aja. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita akan membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, siapa di antara kalian yang mau membaca doa, yang mau memimpin untuk membaca doa hari ini? Ayo, siapa? Atau ibu tunjuk ya? Oke, kalau begitu hari ini Angelin pimpin untuk membaca Namaskara Patha. Ya, silakan Angelin. Yuk kita semuanya bersikap anjali. Sebelum belajar, marilah membacakan nama para kata. Arahang sama sambudo bhagava Buddham Sarvantami Sadu, sadu, sadu. Ya, kita sudah baca doa, ya kan? Kita sudah baca doa dan biar nanti kita belajarnya lebih konsentrasi, lebih tenang. Sekarang kita duduk hening dulu ya. Oke? Nah, sekarang yuk duduk yang rapi. Duduk yang rapi, yang tenang. Tangannya boleh beranjali atau juga boleh seperti ini, seperti duduk meditasi. Pokoknya buat kalian tenang ya duduknya ya, yang tenang dan santai ya, tidak tegang badannya. Oke, sekarang coba pejamkan matanya ya, kita pejamkan mata. Nafas masuk, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Oke, silakan buka matanya. Ya, hari ini kita berjumpa lagi meskipun lewat layar ya. Kita bertemu lagi, kita bertatap muka lagi atau bertatap maya lagi ya. Nah, untuk kalau kita belajar nanti Ibu minta ya suaranya di mute ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau menjawab atau yang mau memberikan pertanyaan kepada Ibu, boleh dibuka mic-nya ya. Sekarang silakan di mute dulu. Oke, nah ya, anak-anak ingat ya, hari ini ya kita belajar dengan semangat. Bukan hanya hari ini saja, setiap hari, setiap saat pada saat kita belajar, ingat harus apa? Harus semangat. Semangat seperti siapa? Semangat seperti siapa? Pangeran Siddhartha. Ya, betul sekali. Kita contoh, kita teladan semangat yang dimiliki Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha memiliki semangat yang kuat, ya, yang hebat, yang sangat luar biasa untuk mencapai cita-citanya, ya kan? Nah, Pangeran Siddhartha itu rajin belajar, rajin bermeditasi, rajin melakukan semua perbuatan-perbuatan baik. Kita contoh beliau ya, kita contoh semangatnya untuk tetap rajin dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam mencapai cita-cita kalian. Oke? Oke, semangat? Semangat ya. Nah, anak-anak, kalian ingat kan
minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hari Katina. Hari Katina, betul sekali. Hari Katina itu adalah hari apa? Ada yang tahu? Hari Berdana. Hari Berdana, luar biasa, masih ingat ya. Nah, hari berdana kepada siapa? Sangha. Biku. Ya, kepada sangha atau kepada para biku. Nah, dan berdana ini ya tidak hanya tapi khusus pada hari Katina kita khusus berdana pada sangha. Tetapi anak-anak ingat ya, di hari lain, di waktu lain kita juga bisa berdana. Kalian pernah berdana? Pernah berdana? Pernah, pasti. Aku yakin kalian pasti pernah berdana, semua pasti pernah berdana, ya kan? Nah, hari Katina itu adalah hari berdana umat Buddha kepada para biku atau kepada sangha, ya. Nah, nanti hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang perayaan hari Katina dan maknanya, ya. Kalian bisa lihat di bukunya. Kalian siapkan sudah bukunya? Buku paketnya silakan dibuka. Sudah ketemu? Nah, anak-anak ya. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tentang perayaan hari Katina. Nah, setelah nanti kalian belajar tentang perayaan hari Katina dan mana maknanya, ya, nanti kalian diharapkan memiliki dan juga meyakini makna perayaan hari Katina dengan baik. Nah, jadi nanti kalian biar tahu apa makna Katina ya. Kemudian nanti kalian juga diharapkan dapat menunjukkan sikap bakti terhadap sangha dengan baik, ya kan? Kita harus berbakti kepada sangha ya. Kemudian selain itu nanti ya, kalian juga diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab ya, kemudian disiplin dan sopan ketika kalian mengikuti perayaan hari Katina ya, di wihara atau dimanapun dengan sikap yang baik, ya kan? Kemudian juga nanti kalian diharapkan dapat mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan ya Pak umat Buddha ketika merayakan hari Katina. Nah, selain itu kalian juga nanti diharapkan dapat menguraikan syarat-syarat upacara Katina dengan baik. Selain itu juga nanti dapat menguraikan 4 kebutuhan pokok biku dengan benar ya. Dan juga dapat menelaah manfaat dari berdana kepada sangha dengan benar ya. Selain itu, anak-anak nanti juga mampu terampil membuat kartu ucapan, yaitu kartu ucapan hari Katina yang kalian berikan kepada orang tua, dan juga dalam kartu ucapan itu kalian bisa mendesain kata-kata bijak ya, sehingga nanti akan tercipta kartu ucapan hari Katina yang luar biasa ya. Nah, itu adalah harapan ibu setelah kalian belajar tentang perayaan hari Katina. Oke, masih semangat? Suaranya? Masih luar biasa. Nah, hari ini kita nanti akan belajar, kita akan mengamati sebuah video ya. Ada sebuah video tentang perayaan hari Katina ya, dan nanti kalian akan mengamatinya. Nah, dengan melihat video pembelajaran video tentang perayaan hari Katina, nanti kalian akan bisa ya membuat pertanyaan. Kalau kalian sudah bisa membuat pertanyaan, nanti kalian juga bisa menjawab pertanyaan. Nanti kita juga akan berdiskusi bersama, diskusi dengan teman dan juga dengan ibu guru. Oke? Oke, sekarang akan melihat video tentang perayaan hari Katina ya. Bagaimana? Ada suaranya? Nah, kalian simak, kalian perhatikan ya. Oke, silakan diperhatikan, disimak. Oke. Nah, tadi kalian sudah melihat videonya kan?
Oke, boleh dibuka mute-nya yang mau jawab ya? Sudah. Ya, kita sudah melihat. Tadi yang kita lihat adalah perayaan Hari Kartina. Kalian pernah ikut? Tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi? Iya. Nah, apa yang kalian lakukan pada perayaan Hari Kartina seperti di video tadi? Berdana. Pada Berdana. Sangha. Iya, betul sekali. Berdana pada Sangha, ya kan? Senang kan kalau kita bisa berdana? Iya. Senang, bahagia, pasti itu. Nah, karena itu adalah kesempatan yang luar biasa ketika kita berdana, ya kan? Nah, anak-anak, nah, tadi kalian sudah melihat kan, ya? Nah, sekarang kalau kalian tadi lihat video tadi, kira-kira kalau Ibu suruh buat pertanyaan, kalian akan membuat pertanyaan apa ya? Berapa jumlah biku yang ada pada hari Kartina? Ya, betul. Boleh. Berapa jumlah biku yang hadir pada hari Kartina? Belum. Betul, Angelin. Kita bisa bertanya karena tadi ada banyak jumlahnya, ya kan? Nah, tadi sekalian Apa bisa. saja yang didanakan kepada Sangha? Boleh. Iya, betul sekali. Apa saja sih yang bisa kita danakan pada Sangha? Ya kan? Ada lagi yang bisa kita buat pertanyaan berdasarkan video tadi? Ayo, ada? Nah, misalnya satu lagi kita bisa buat pertanyaan di situ, yaitu dengan apa manfaat berdana kepada Sangha, ya kan? Tadi Jennifer buat pertanyaan apa saja yang bisa kita danakan pada Sangha, ya kan? Nah, tentu saja kalau kita bisa berdana, tentu saja ada apa? Ada manfaatnya. Nah, kita harus cari tahu apa manfaatnya, ya kan? Nah, jadi anak-anak ya, tadi setelah kita melihat video tadi, kita bisa merumuskan pertanyaan, ya. Yang pertama tadi adalah berapa jumlah yang hadir pada hari upacara Hari Kartina. Itu pertanyaan yang pertama. Yang keduanya, tadi bisa kita buat pertanyaan apa saja yang didanakan kepada Sangha atau para biku. Dan pertanyaan ketiga kita bisa buat yaitu tadi apa? Apa manfaat dari berdana kepada Sangha? Nah, sekarang anak-anak ya, yuk kita cari apa sih jawaban dari pertanyaan kalian tadi? Nah, kalian bisa cari di mana? Kalian bisa cari di buku paketnya, buku kelas 3. Bukunya sudah siap? Oke. Kalau begitu silakan dibaca dulu, terus dijawab. Nanti tulis di bukunya ya. Nanti kita akan sama-sama dengan Bu Guru ya. Kita akan benar tidak jawaban dari anak-anak. Kita akan lihat ya jawaban kalian seperti apa. Oke, sekarang silakan baca bukunya dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ya, oh sudah. Iya, dibuka Violet mic-nya biar Ibu bisa dengar jawabannya. Oke, sekarang boleh buka mic-nya semua biar yang mau jawab tidak bisu. Oke, bisa Ibu dengar suaranya. Oke ya. Nah, tadi kan kalian sudah buat pertanyaan, ya kan? Nah, kalian sudah baca tadi, ya. Nah, sekarang coba Ibu tanya, ya. Berdasarkan tadi yang pertanyaan kalian buat, ya kan? Berapa jumlah biku yang harus hadir pada upacara Hari Kartina? Kira-kira ada berapa banyak? Tadi ada yang menghitung tidak? Ada berapa di video? Ada 6. Ada 6, kurang lebih 6. Ada lagi yang menghitung, ada jumlah yang lain? 8. Iya, kurang lebih ada 8 banyak ya. Nah, itu sudah boleh kalau 8 kita merayakan upacara Kartina, ya. Tapi ada batas minimalnya kan? Nah, Ya, tadi ada berapa? Ada berapa? Batas paling sedikitnya berapa? 5. Betul sekali. Tadi kalau kalian baca di buku pasti kalian tahu ya. Terus pertanyaan yang kedua nih, apa saja yang bisa kita danakan kepada biku? Siapa yang tahu? Angelin dulu. Apa Angelin? Makanan,
Tempat tinggal. Makanan, tempat tinggal, jubah, dan obat-obatan. Luar biasa. Ada yang mau ngulang jawabannya Angelin? Siapa Angelin? Betul. Ayo siapa yang mau ngulang tadi? Oh ya, Violet. Makanan, tempat tinggal, pakaian, obat-obatan. Oke, betul sekali, sudah tahu ya. Nah, sekarang apa manfaatnya berdana kepada sangha? Ada yang tahu enggak? Sudah ketemu belum tadi jawabannya? Ketemu. Yo, ketemu di buku ya? Ya. Oke, siapa yang ketemu jawabannya? Boleh dibacakan. Siapa dulu ini? Oke, Violet dulu, baru Angelin ya. Ya, Violet. Satu, umur panjang dalam kurung ayah. Kecantikan dalam kurung vana. Kebahagiaan dalam kurung suka. Kekuatan dalam kurung bala. Oke, boleh diulangi Angelin? Umur panjang ayu. Kecantikan wano. Kebahagiaan suka. Kekuatan bala. Iya. Nah, ya itu tadi ada bahasa Indonesia dan bahasa Palinya. Kalian sudah tahu ya. Nah, nanti ketika kita sudah selesai pembelajaran kan ada LKPD, nih ya. Nah, nanti di situ ada mengamati. Kalian silakan jawab di sini ya, berdasarkan apa yang kita pelajari tadi. Oke? Tadi sudah Ibu bagi share di WA, jadi kalian bisa lihat di WA ya. Kalian bisa download atau print terserah. Nanti ditulis jawabannya, baru itu dikirim seperti biasa, dikirim ke mana? Google Classroom. Sekarang kita lihat sama-sama yuk. Nah, tadi kan kalian sudah menjawab pertanyaan yang kalian buat, ya kan? Nah, sekarang yuk kita simak ya perayaan Hari Katina dan maknanya, ya kan? Oke. Nah, Hari Katina ya, kita tahu kan Hari Katina adalah hari kita berdana kepada siapa tadi? Umat Buddha berdana. Siapa? Sangha atau para biku. Sangha dan para biku. Pada sangha atau para biku. Nah, ya, kita berdana kepada sangha, ya, itu adalah tempat yang baik, ya, tempat yang baik setelah orang tua, ya, selain orang tua. Jadi kalau anak-anak berdana kepada orang tua, itu orang tua itu adalah tempat yang baik untuk kita berdana. Begitu juga dengan sangha, ya. Sangha adalah tempat yang baik, tempat yang tepat ketika kita berdana, ya. Nah, kenapa kita sangha itu adalah tempat yang baik untuk berdana? Karena para anggota biku itu sudah menjalankan kehidupan sebagai seorang Arya, sebagai seorang yang suci, sebagai seorang yang meninggalkan kehidupan duniawi, ya. Tapi berdana itu tidak hanya pada hari Katina ya anak-anak ya. Kalian ingat, selain pada hari Katina kalian pernah berdana? Pernah. Contohnya? Pernah. Ya, contohnya berdana di mana selain hari Katina? Di wihara. Di wihara, boleh, betul. Hebat kalian ya. Ada lagi selain di wihara berdana di mana? Atau mungkin kalian Di berdana Borobudur. kemana? Gimana Angelin? Ya, ya boleh juga. Atau kalian ya pada orang yang membutuhkan, misalnya kalian yang kurang mampu, atau orang yang pengemis, atau orang yang dia tidak punya rumah, dia tinggal di pinggir jalan. Nah, kita bisa berdana kepada mereka, ya. Jadi ingat, berdana bukan hanya di hari Katina ya, tapi selain hari Katina kita juga bisa berdana. Tapi hari Katina itu berdana khusus ya. Kita berdana untuk para biku, ya. Nah, tadi kan kalian lihat kan di video tadi bahwa upacara Katina itu ada bikunya ya. Kalian tadi juga sudah baca bilangnya kalau paling sedikit bikunya ada berapa? 5, betul sekali. Ya, nah kalian juga bisa lihat di bukunya ya. Kita sekarang coba kita lihat apa sih syarat-syarat melaksanakan upacara Katina ya. Yang pertama syaratnya adalah upacara Katina itu dihadiri paling sedikit 5 biku ya, paling sedikit 5 ya yang hadir ya.
Nah, jadi kalau tadi kita lihat di video ada berapa? Ada sekitar 8, berarti itu sudah boleh melakukan upacara katina karena lebih dari 5. Syarat yang kedua adalah bahwa semua biku itu telah melaksanakan masa puasa. Ingat ya, masa puasa, masa musim penghujan di mana para biku berdiam di wihara. Kemudian yang ketiga apa, Angelin? Ya, Angelin? Katina dana harus dipersembahkan di dalam masa katina. Betul Yang sekali. dalam bahasa Bali disebut katina kala atau ciwara masa. Oke, betul sekali. Yaitu syarat yang ketiga adalah katina dana harus diberikan atau dipersembahkan pada saat bulan katina, ya. Jadi pada saat bulan katina itulah kita bisa berdana. Itu yang dinamakan dengan sangha katina dana, ya. Yang disamakan dengan katina dana. Ada lagi selain itu, ada yang tahu apa? Ayo, yang lainnya. Katina dana yang kita berikan harus berupa kain atau bahan untuk membuat jubah, ya. Jadi bukan jubah yang sudah jadi, tapi kain bahan. Tahu kan kalau bahan kain yang panjang yang belum dipotong. Nah, itu yang kita persembahkan pada saat hari katina, ya. Nah, selain itu nanti ya syarat lainnya adalah para biku melaksanakan musyawarah. Siapa sih yang cocok untuk mendapat yang cocok dan yang tepat untuk menerima katina dana atau jubah katina. Karena kita tahu ya, para biku itu jubahnya itu hanya boleh 3, tidak seperti kalian atau ibu guru atau kalian. Kalau kita memakai baju itu banyak sekali, kita punya baju banyak sekali, ya kan? Ganti-ganti, ada baju sekolah, baju main-main di rumah, baju pergi jalan-jalan, ya kan? Tapi beda dengan para biku, ya. Para biku hanya memiliki 3 jubah dan tidak boleh lebih, ya. Itu pun kalau sudah rusak, sudah jelek, sudah tidak layak dipakai baru bisa diganti, ya. Nah, kita juga bisa sih seperti yang kita contoh biku itu apa? Bahwa kita harus sederhana, ya. Sederhana dalam arti apa yang kita miliki kalau saat ini, apa yang kita miliki ya kita jaga dengan baik, ya. Nah, selain itu setelah dimusyawarahkan, diputuskan siapa yang tepat mendapatkan jubah, ya, jubah katina, maka pada hari itu juga, ya, kain itu akan dipotong, ya kan, akan dijahit, terus akan dikeringkan dan diserahkan kepada siapa? Kepada biku yang tadi sudah ditunjuk untuk menerimanya dan juga akan dipakai pada hari itu juga, ya. Nah, selain itu, setelah itu nanti, ya, sangha akan memberikan anumodana kepada biku yang menerima persembahan jubah tadi. Iya. Nah, itu adalah syarat-syarat upacara katina dapat dilakukan, ya. Nah, jadi kalian bisa tahu, oh ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar upacara katina itu bisa dilakukan, ya. Jelas? Ada yang modalnya tidak? Tidak? Oh, tidak. Oke. Nah, kemudian tadi di video ada kita melihat persembahan dana. Tadi juga kalian sudah menjawab macam-macam dana. Apa saja ya macam-macam dana yang bisa kita jawab? Yang pertama apa bisa lihat? Jubah, Ada jubah. Apalagi? obat-obatan, makanan, Obat-obatan, makanan dan tempat tinggal. Nah, ini adalah kebutuhan pokok biku, ya. Ini adalah 4 kebutuhan pokok biku, ya. Nah, ada jubah, ada obat-obatan, ada makanan, ada tempat tinggal, merupakan kebutuhan pokok para biku yang bisa kita berikan, yang kita danakan pada saat hari katina, ya. Tapi selain itu ada juga yang lain, perlengkapan lain yang bisa kita berikan. Contohnya apa? Selain makanan, selain jubah, selain obat-obatan, selain tempat tinggal, apa contohnya lagi? Ada yang tahu? peralatan mandi, Betul sekali, Violet. Peralatan mandi. Apa Jennifer tadi? sikat gigi, Sikat gigi, betul sekali. Ada lagi yang lain? Apa lagi? sabun,
sikat gigi. Sampo, ya. Ada lagi yang lain? Sampo, sikat gigi, sabun mandi itu adalah peralatan mandi. Bisa juga apa? Alat untuk cukur rambut, ya. Kita tahu kan, para biku itu harus mencukur rambutnya. Bisa juga sandal, ya kan, alas kaki ya, untuk beliau pakai ketika beliau harus mengajarkan dharma keluar daerah. Bisa juga jarum dan benang untuk menjahit apabila misalnya mungkin ada yang jahitan di jubahnya lepas. Dan bisa juga apa itu, untuk mencuci baju kita perlu menggunakan sabun apa? Sabun deterjen. Nah, itu adalah itu adalah peralatan lain selain 4 kebutuhan pokok yang bisa kita danakan kepada biku, ya. Tahu sudah kan? Oke. Nah, berarti jawaban kalian tadi betul, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita pada hari Katina itu adalah kita berdana kepada Sangha. Ingat ya, Sangha. Ada yang tahu apa itu Sangha? Para biku. Kumpulan para biku. Betul. Ya, para biku tadi Violet jawabnya. Kalau dia udah ada perkumpulan para biku, betul sekali. Nah, ya. Jadi Sangha adalah perkumpulan atau persaudaraan para biku. Jadi kalau kita berdana di hari Katina itu bukan berdana pada satu biku ya, tapi kepada semua biku yang kita sebut dengan apa? Sangha. Betul sekali ya. Nah, kalau kita berdana Sangha itu berarti kita berdana kepada Sangha yang lampau, Sangha yang saat sekarang, dan Sangha yang akan datang. Jadi kepada semua Sangha ya. Jadi ingat ya anak ya, kalau misalnya nanti berdana, jangan berdana pilih-pilih bikunya. Wah, saya mau biku A, saya mau biku B, saya mau biku C. Tidak ya. Apa yang kita danakan kepada Sangha harus kita berikan kepada semua para biku ya. Tidak boleh pilih-pilih ya. Karena Sangha itu adalah persaudaraan atau perkumpulan para biku ya. Dan Sangha itu adalah tempat atau ladang, ibaratnya itu dikatakan ladang yang subur untuk menanam jasa. Artinya Sangha itu kalau kita bisa berdana pada Sangha, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau setiap hari Katina mau enggak berdana pada Sangha? Hah? Mau enggak? Siap enggak kalau setiap hari Katina berdana pada Sangha? Tadi Sangha itu adalah tempat yang bagus, yang kita memiliki pahala yang bagus, yang luar biasa saat kita berdana pada Sangha. Ya, pada hari Katina ya. Tapi ingat, di hari-hari yang lain selain hari Katina, kita juga harus melatih diri untuk berdana. Bisa juga loh berdana itu tidak hanya pada hari Katina kepada biku, bisa juga hari yang lain. Tapi kalau hari Katina ini adalah kita merayakan yang tadinya nggak sempat berdana pada biku. Nah, pada hari Katina kita bisa sempat, kita bisa berdana pada biku. Oke? Ya. Jadi kalian jangan kalau nggak hari Katina jangan nggak mau berdana, tapi tetap harus berdana. Bisa berdana di wihara, bisa berdana pada orang tua, bisa berdana pada orang yang tidak mampu, ya kan? Ya kan? Nah, juga bisa berdana pada biku selain hari Katina, ya. Jadi ingat ya, tadi Ibu bilang bahwa berdana harus bisa kita lakukan setiap saat, oke? Nah, ada? Oke. Luar biasa Angelin. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi juga kalian sudah tahu waktu ada yang apa manfaatnya berdana. Nah, kalian tadi sudah tahu, sudah jawab ya. Coba kita ulang lagi. Apa manfaat berdana? Satu dulu. Ayo, satu. Ayo, manfaat berdana Katina. Umur panjang. Betul Atau sekali. Umurnya panjang. Berarti kalau kita umur panjang berarti sehat, ya kan? Kalau orang sehat pasti umurnya panjang. Nah, karena itu anak-anak kalau berdana jangan banyak jangan banyak pertimbangan, ya. Misalnya mau dana ragu-ragu. Jangan. Kita harus berdana itu harus ikhlas. Karena apa? Pahalanya salah satunya manfaatnya adalah kita akan memiliki umur yang panjang.
badan yang sehat, ya kan? Atau dalam bahasa Palinya apa umur panjang itu? Ayu, ya, ayu atau panjang umur. Kita diberkahi kesehatan. Manfaat yang kedua apa? Kecantikan. Apa? Tak dengar Ibu? Kebahagiaan. Kecantikan dulu ya. Iya betul sekali. Nanti kebahagiaan juga merupakan manfaatnya ya. Kita kecantikan dulu. Kecantikan atau ketampanan atau dalam bahasa Palinya adalah wano ya. Jadi kalau yang rajin berdana nanti akan punya manfaatnya ya, akan punya manfaat untuk berdana itu tadi ya. Ya, terus ada lagi apa lagi? Adalah kebahagiaan, betul yang bilang Jennifer tadi ya, suka atau kebahagiaan ya. Selain itu apa lagi? Yang terakhir, kekuatan atau bala ya. Jadi kita bisa menjadi orang yang dihargai, dihormati karena kebaikan kita. Nah, itu adalah 4 manfaat yang kita miliki apabila kita berdana ya. Oke. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang perayaan Hari Katina dan maknanya, kita bisa membuat kesimpulan ya untuk pelajaran hari ini. Yang pertama adalah tentang apa? Syarat upacara Katina. Nah, syarat upacara Katina ada berapa tadi? Ada 6 ya. Yang pertama apa? Minimal dihadiri berapa biku? 5. Betul sekali. Kelima para biku itu harus melaksanakan apa? Masa wasa. Iya. Terus apa lagi? Katina dana harus diberikan pada saat apa? Pada saat bulan Katina atau Katina kala ya. Dana Katina yang kita persembahkan harus berupa apa? Dana. Berupa jubahnya berupa jubah apa berupa kain ya? Berupa apa? Kain bahan jubah ya, jadi belum jubah yang jadi ya, tapi masih kain. Terus para biku pada hari itu menentukan siapa yang berhak mendapatkan apa? Mendapatkan kain katina atau jubah katina, yang mendapatkan jubah katina ya. Pada hari itu juga nanti kain itu akan dipotong, dijahit, dikeringkan dan digunakan ya. Kemudian akan apa? Kemudian para biku memberikan anumodana kepada biku yang mendapatkan dana katina. Nah, itu syarat katina ya. Terus tadi ada apa lagi yang sudah kita pelajari yang kita bisa kita simpulkan? Yo, ada yang tahu? Macam-macam dana. Apa tadi macam-macam dana? Yo, siapa yang ingat? Boleh sebutkan. Ada makanan. Terus apa lagi? Makanan, obat-obatan, kain, obatan. Oh, betul. Violet dan Angelin ya. Terus yaitu tadi adalah dana yang boleh kita danakan kepada biku berupa 4 kebutuhan pokok ya. Nah, setelah itu ada pada saat kita berdana pada hari Katina, kita juga akan apa? Akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa tadi? Umur panjang. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kecantikan atau ketampanan, betul sekali.
Iya, betul sekali Angelin. Satu lagi apa? Kebahagiaan. Ya. Terus satu lagi, Kekuatan. kekuatan. Kebahagiaan. Iya. Nah, itu tadi kalian sudah semua bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, Ibu harap ya nanti kalian ingat, kalian memahami apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Ya kan? Nah, anak-anak ya. Kalau kita sudah belajar, tentu kita akan mendapatkan pengetahuan yang bertambah. Jadi, jangan lupa selalu rajin membaca ya. Nah, untuk tugas selanjutnya ya, nanti di LKPD itu juga ada ayo berlatih. Nanti dikerjakan ya, ayo berlatihnya. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Selain tadi mengamati gambar, ya, ada itu nanti dikerjakan. Kemudian ditulis seperti biasa, kalian tulis ke Google Classroom ya. Biar Ibu bisa periksa hasil kerja kalian. Ya. Nah, selain itu, kalian juga membuat sebuah kartu ucapan, yaitu kartu apa tadi? Ucapan apa? Hari Kartina. Ya, kalian gunakan kertas, ya kertas yang cover itu loh, yang warna-warni. Kalian pilih warnanya sesuka kalian. Nanti kalian buat gambar di situ. Boleh menggambar sendiri, boleh kamu gambarnya print dari internet, boleh juga kamu gambar sendiri. Terus buatlah tulisan yang bagus ya. Ya, tulisan yang bagus yaitu tulisan Selamat Hari Kartina. Susun kata-katanya yang bagus. Oke? Oke. Nah, itu tugas kalian. Nah, dan untuk minggu depan kalian akan melaksanakan PAS. Apa itu PAS? Penilaian akhir semester. Jadi Ibu harap nanti kalian persiapkan diri ya. Banyak belajar ya. Baca bukunya, pelajari. Kalau ada yang kurang paham selama belajar, boleh kalian nanti tanya sama Ibu Guru lewat VA ya. Oke? Nah, jangan lupa belajar biar kalian tetap tambah luar biasa, tambah hebat ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau begitu hari ini pembelajarannya kita sampai di sini. Kita baca doa ya. Tadi yang membaca doa siapa yang mimpin? Angelin. Halo Angelin, bisa dengar Ibu? Bisa. Oke, kalau begitu kita pimpin teman-teman baca Namaskara Patha ya. Yang lainnya beranjali ya. Arahang sama Bhagawa Buddha Abiwa Demi Muda Mama Sami Supati Pano Bhagawa Kasam Sarasata Bawanku Sukitata, semoga sama makhluk hidup berbahagia. Terima kasih ya Angelin. Nah, Ibu akhiri. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, sampai jumpa ya. Tetap semangat, tetap rajin belajar ya. Dadah.